berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Salam, selamat pagi Le. Salam, selamat pagi lah dan salam Abuna, selamat pagi Semuanya. Shalom, shalom, shalom. Salam Salam. Dalam. kita lambaikan satu tangan. Iya benar. Shalom. Aduh. Dalam. Ibu Sita, Dani, Gimana? Mas Bu Nancy. Selamat pagi semua buat Pak Dusman. Selamat pagi dari Selamat Pagi, pagi. Om Ale. Selamat pagi Ibu Sina. Iya. Tuhan berkati pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan ya. Kita semua sudah berada di dalam naungan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, sehingga Ibu Duma sudah bisa bergabung lagi, juga Bu Nancy dan Pak Jusman ya, juga sudah bisa terlihat lagi. Kemudian Pak Mardani dan juga Ibu Sekar yang pastinya tentunya yang tetap menghiasi. Iya. Juga ada Ibu Acen, Ibu Marina Stepu, lalu Ibu Rika, Ibu Sinai, Abuni Kartika yang pastinya, dan juga Ibu Ayen, Ibu Dora Gunawan, lalu Ibu dari Galaksi Bima Sakti 5G. Juga untuk Ibu Leli Kristiani, Pak Henry Gunawan, dan juga Bu Heriana Wijaya, ada Pak Jordan dan Bu Vivi, juga Bu Marta, yang nanti kita akan doakan ya Bapak Ibu untuk saudari dan terkasih kita Bu Marta dan Pak Ricardo. Dan Bu Mimi yang terima kasih kemarin Bapak Ibu sudah sama-sama mendoakan putrinya ya, Kak Alfi, mengikuti tes di UNJ. Juga untuk Bu Natalia ya, tetap semangat dan tetap setia. Ibu Rina Darmali ya, wow, Ibu Rina hadir kembali hari ini. Wow, kita beri tepuk sukacita. Bertambah satu jiwa sahabat ya di dalam forum pertemuan doa pagi BW ini, sukacitanya berlimpah-limpah. Setuju katakan yes. Amin. Yes, amin. Haleluya. Pokoknya kita semangatnya harus apa Bapak Ibu? Jangan apa Bapak Ibu? Kendor, itu dia. Karena kita punya apa? Mana kita jempolnya? Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik. Tuhan yang baik. Baik, teramat baik. Baik. Namanya baik. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Tos buat saudara-saudari kita. Taruh tangan di dada, pejamkan mata. Kita mau berdoa ya sama-sama. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur di hati kami hanya ada Engkau ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Kami bersyukur dalam kehidupan kami ada tuntunan kasih-Mu, dan kami tidak membutuhkan yang lain. Untuk itu ya Bapa, urapilah kami semua, lawat kami semua. Terima kasih untuk kuasa kesembuhan-Mu yang Kau sudah buktikan, dan juga penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu baik dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Hari ini kami semakin melihat dan merasakan betapa dahsyat dan hebat kasih sayang-Mu dalam kehidupan setiap kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama, Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebuah pujian yang akan membuat kita semakin semangat dan mengingatkan kita tujuan hidup kita setelah mengenal Kristus dan menerima anugerah keselamatan. Melalui pujian ini kita diingatkan kembali, saudara. Abuna akan share ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, selalu menyenangkan-Mu, Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
Kita mau menyenangkan hati Tuhan, selalu tepuk tangan untuk memuliakan Allah kita heran. Katakan haleluya, puji Tuhan ya. Kita harus menyenangkan Tuhan setiap saat. Yuk sama-sama katakan, kita harus menyenangkan Tuhan setiap saat di tempat kita masing-masing ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih dan juga saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, saatnya kita untuk belajar firman Tuhan ya Bapak Ibu. Hosea 4 ayat 6 itu bilang, umatku binasa karena kurang pengetahuan dan tidak mau mengenal Allah. Ya, kita belum sampai ke Hosea ya, jadi ini cuman pembuka aja. Jadi ternyata kita bisa lihat bahwa bagaimana kalau ternyata binasa itu nggak cuma sekedar karena akibat dosa, tapi manusia juga karena nggak ngerti firman Tuhan, nggak mau kenal Tuhan, itu binasa saudara ya. Oleh karena itulah Yesus Kristus berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurniakan dirinya sebagai anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa ya. Tidak binasa Bapak Ibu, melainkan beroleh hidup yang betul sekali, hidup yang kekal. Jadi dengan ini kita harus pastikan bahwa gak cuma sekedar perusahaan kita yang gak mau kita sampai binasa ya, lalu kemudian keluarga kita juga, masa depan kita juga, tetapi kehidupan kita ini gak boleh berakhir dalam kebinasaan yang kekal. Untuk itu kita mau belajar firman Tuhan setiap hari ya. Sebab firman Tuhan selalu mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Ya, selalu diulang. Ayat ini dibuka dengan kata tetapi. Jadi pokoknya ini untuk apa sih? Untuk menyanggah apapun alasannya. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun keadaan kita, serumit apapun situasi kita, firman Tuhan katakan tetapi ya. Jadi gak bisa kita pakai alasan, gak bisa nih karena rumah tanggaku lagi ruwet, uangku lagi cekak, kesehatanku lagi belum pulih. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, apapun itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu ya. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan kita. Injil itu kekuatan Allah, Roma 1 ayat 16, yang membawa orang-orang percaya itu dari satu iman kepada iman dalam pertumbuhan ya. Kita buka Alkitab kita saudara. Buka catatan saudara supaya saudara nanti bisa buka Alkitab di waktu senggang saudara, saat saudara lunch break di kantor ataupun juga Bapak Ibu sedang bersantai di rumah. Kita mau buka, kita mau lanjutkan di 2 Tawarikh. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Di 2 Tawarikh kita mau baca sekarang 2 Tawarikh pasal yang ketiga. Ya, Salomo mendirikan bait suci. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau baca ini ya. Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Muria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditempatkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni.
Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untayan rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerub. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 sikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerub berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisnya dengan emas. Sayap kerub-kerub itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerub yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerub yang lain. Begitu pula sayap kerub yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerub yang pertama. Jadi sayap kedua kerub itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua kerub itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Benda-benda logam bait suci. Lanjut sampai ayat 17 ya Bapak Ibu. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakhin dan tiang kiri Boas. Oke, selamat bergabung Talia. Puji Tuhan, Kak Alden juga sudah bergabung. Iya, kami tetap tunggu teman-teman dari anak-anak Kristen ya supaya bisa bergabung di BW. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, katakan amin saudara. Apa yang bisa dipelajari Abuna? Siap bolpennya atau stabilonya? Ada 2 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah mendirikan. Ya, itu kata kunci yang pertama, mendirikan di ayat yang pertama. Ya, mendirikan, bisa juga di perikop, bisa dikasih begitu garis bawah ya. Itu mendirikan. Lalu kemudian yang kedua adalah ukuran dasar. Di ayat yang ketiga. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Paling gampang sih sebenarnya memang di ayat yang ketiga, karena 2 kata itu ada di situ di satu kalimat itu. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Boleh perhatikan sebentar ke Abuna kembali. Mohon izin ya. Perikop ini kita dimulai dengan kalimat penjelasan bahwa Salomo mendirikan bait Allah, ya, memulainya dengan sebuah lokasi yaitu di Gunung Muria. Kita sudah yang kalau bersama Abuna ke Holy Land kita sudah ke Gunung Muria ya. Kita sudah ke tempat di mana di atas puncak Muria itu. Yang sekarang tempatnya Dome of the Rock. Ya, Dome of the Rock. Seberangnya Masjid Kubah Hitam, itu yang sekarang Kubah Emas atau Dome of the Rock. Ya Bapak Ibu, sebelahnya Al-Aqsa seberangnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, itu sekarang. Tapi zaman dulu berbukit-bukit ya pastinya. Tempat juga di mana Abraham itu akan mengorbankan anaknya Ishak. Ya. Bapak Ibu bisa lihat peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa-peristiwa yang diawali dengan peristiwa korban. Dari mulai mempersembahkan korban dan mengorbankan. Artinya apa saudara? Untuk memulai sesuatu pasti butuh pengorbanan dalam kehidupan ini. Ya, tentu dalam segala hal. Semua manusia pasti akan melakukan pengorbanan. Tetapi ada yang dikorbankan dengan cara yang benar. Ada yang tidak benar. Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya pengorbanan yang paling mulia dan termahal darahnya adalah
ketika Allah inkarnasi jadi manusia melalui rahim suci perawan Maria, lalu kemudian ia keluar sebagai bayi yang disebut sebagai Yesus Kristus atau Allah yang menyertai kita, Immanuel. Itu ada di Matius pasal 1 ya, ayat 20 sampai 26. Semuanya tertulis di situ. Jadi artinya kalau kita menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kemarin baru saja masih hangat, mati kemudian bangkit mengalahkan maut. Dan ini adalah masa di mana Tuhan Yesus itu juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tentu kita berharap pengorbanan Kristus itu menjadi sebuah momen di mana kita memulai sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita masih hidup sekarang. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Anda bertanya maksudnya apa Buna? Kalau tahun lalu kita finish bukan dalam garis yang strong atau yang kuat di dalam Tuhan. Dengan momen Paskah masih Tuhan izinkan kita masih hidup. Ya, apalagi nanti kita mau menjelang pencurahan Roh Kudus, kita masih dikasih nafas. Biarlah kiranya ini menjadi satu momen supaya apa? Kita makin kuat di dalam Tuhan. Ya. Karena saudara, untuk memulai kehidupan bersama dengan rencana Allah sama seperti bagaimana Salomo mendirikan rumah Tuhan. Salomo memulai dengan ukuran dasar. Ya, bukan ukuran umum. Apa itu ukuran dasar? Artinya ukuran dasar adalah sebuah ukuran yang menjadi basic, yang menjadi patokan sebelum dia kembangkan. Sebelum dia improvisasikan atau variasikan ke bagian-bagian lain. Tapi ada ukuran dasarnya, ada pakemnya gitu loh. Nah, tahukah saudara ukuran dasar hidup orang Kristen adalah apa sih? Iman. Katakan iman. Yes, iman. Iman itu adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita dengar. Makanya iman ini hanya bisa bertumbuh kalau dia dikasih asupan gizi dari isi firman Tuhan. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang akan membawa orang percaya hidup dari iman kepada iman berikutnya. Artinya pertumbuhan iman berikutnya. Dan iman juga gak bisa didiamkan begitu saja. Iman itu punya ukuran dasar lagi. Apa itu? Perbuatan. Katakan perbuatan. Iya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau cuma iman tetapi hanya sampai di KTP, gak heran kalau mudah sekali diombang-ambingkan keadaan dan situasi. Mudah sekali jatuh dalam dosa, mudah juga jatuh dalam pengkhianatan. Baik itu pengkhianatan secara manusia maupun secara manusia rohani. Ya, manusia jasmani itu ibarat pengkhianatan baik dalam pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya. Kalau manusia rohani dibicara mengenai pengkhianatan dari Kristus, artinya meninggalkan Yesus. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Itu adalah ukuran dasar hidup orang Kristen, saudara. Makanya kalau kita sebagai orang Kristen hari-hari ini hanya sekedar mencari firman Tuhan yang memotivasi, yang praktis, tapi tidak mau bertumbuh dalam iman kepercayaan, tinggal tunggu waktu aja. Nanti ada satu titik di mana dia pasti akan meninggalkan Yesus. Karena apa? Dia berat sebelah. Praktisnya aja yang tahu, tapi iman kepercayaannya juga tidak bertumbuh. Ibarat timbangan itu berat sebelah. Nah, kalau namanya berat sebelah, udah pasti lama-lama akan putus rantainya. Makanya saudara, meneladani kehidupan Kristus dan ajaran Kristus adalah sebuah ukuran dasar orang Kristen untuk bisa kita hidup dalam ukuran dasar itu. Kalau secara lebih spesifik apa Bapak Ibu? Apa sih yang kita pelajari dan teladani dalam Kristus? Sama seperti yang sudah Abuna sampaikan tadi. Karena begitu besar kasih Allah kan, berarti kita belajar apa? Kasih. Kasih Allah, kasih kepada manusia. Nah, sekarang kasih Allah kita pelajari supaya kita bisa memberikan kasih kepada sesama
manusia. Makanya di Matius pasal 22 ayat 37-39 katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum yang paling utama dalam kehidupan Kristen sebagai orang yang mengikuti Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengakui kita adalah Kristen, kita harus mengalami dua pertumbuhan. Yang pertama adalah ukuran dasar pertumbuhan iman, percaya di dalam Kristus yang tidak tergoyahkan, bahwa ya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya Kristus adalah pencipta alam semesta ini, ya dialah Allah yang inkarnasi menjadi manusia, dan dialah satu-satunya jalan menuju ke surga atau jalan keselamatan. Nah ini harus bertumbuh terus nih pengetahuan firman-Nya. Lalu kemudian didukung oleh tools praktis, praktikal. Bagaimana mempraktekkan itu? Alkitab adalah pedoman orang Kristen. Tetapi lebih dari itu, Alkitab itu Injil. Injil itu apa? Kekuatan Allah, saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Jadi kalau orang Kristen nggak pernah baca Injil, ya jangan ngaku-ngaku Kristen dulu. Maksudnya jangan ngaku-ngaku Kristen yang sudah bisa untuk menilai kehidupan begini, lalu ngomong dialog sama orang begini. Jangan dulu, tolong lihat dulu diri kita. Kita pun juga jangan mudah terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Oh tiba-tiba dia tinggalkan Yesus. Lihat dulu lah track recordnya seperti apa. Karena kebanyakan cuma 3. Yang pertama adalah dia nggak kenal Kristus, nggak kenal firman Tuhan. Yang kedua, dia nggak kuat hidup sengsara. Yang ketiga, dia terluka sama pendeta atau terluka sama keadaan, kecewa. Karena saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak memiliki ukuran dasar ini, bayangkan kalau kita tidak ajarkan anak-anak kita, kalau kita tidak terapkan ukuran dasar ini dalam pekerjaan kita, bagaimana kita bisa mendirikan sebuah masa depan yang megah dan besar dan menjanjikan, kalau ukuran dasarnya aja nggak jelas gitu. Membangun rumah tangga ukuran dasarnya apa? Ya harus firman Tuhan, pertumbuhan iman. Makanya kalau salah satu dari pasangan hidupnya lagi ngaco atau belum kenal Tuhan, yang satu yang sudah kenal Tuhan itu harus makin kencang. Mau gak mau harus makin kencang. Kenapa? Loh, sudah bersatu di dalam pernikahan yang kudus. Kalau dalam partner kerja, yang satu tim partner Anda tidak mengenal Tuhan, Anda yang sudah kenal Tuhan harus lebih kencang. Supaya apa? Supaya ukuran dasar dalam mendirikan apa yang kita mau dirikan itu tidak diganti oleh ukuran-ukuran yang sembarangan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, Abuna selalu mengatakan bahwa boleh aja pakai Alkitab di handphone, gak masalah. Tapi kalau memang ada waktu, harus ada waktu lah untuk buka Alkitab sendiri, lalu punya dan cari sendiri, gitu ya. Jangan pakai search engine, tapi cari sendiri supaya kita mengalami, saudara. Nanti itu lebih makin berasa ketika kalau Bapak Ibu Tuhan izinkan sampai ke Holy Land. Waduh, itu berasa banget. Bagi yang belum pernah ke Holy Land, milikilah kerinduan ke Holy Land. Percayalah nanti Tuhan akan buka jalan. Ya, jadi ukuran dasar kita sebagai orang Kristen apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, yang kedua adalah firman Tuhan supaya kita bisa menerapkan itu. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Buah. Saudaraku yang terkasih, kita itu nggak bisa mengukur diri kita sendiri. Ukuran dasar kita harus berdasarkan apa yang di screening atau di filter oleh pembacaan dan pengetahuan firman Tuhan setiap hari. Disitulah kita bisa screening diri kita. Oh saya salah, oh saya benar. Makanya setiap kita harus menjadikan Alkitab sebagai alat filterisasi atau screening buat hidup kita. Supaya tahu, oh ini benar, ini salah, oh ini keliru. Jadi bukan apa kata orang.
Belum terlambat buat oma-oma untuk belajar firman Tuhan. Makanya dengan ikut BW, buat oma-oma yang sudah usianya di atas 55 tahun, aman. Ikut BW paling mudah untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membuka Alkitab lagi. Untuk anak-anak, bagaimana caranya supaya bisa belajar firman Tuhan? Ikut aja BW. Karena di BW juga termasuk ada sejarah Alkitab. Kita gak cuma sekedar renungan pagi, tetapi kita belajar mendalami isi firman Tuhan. Apa yang dibedah oleh Roh Kudus adalah pembedahan untuk bisa dilakukan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Bapak Ibu, hal yang ketiga, yang pertama adalah iman kepada Kristus, yang kedua adalah kasih, yang ketiga adalah firman Tuhan, Alkitab, yang keempat adalah apa? Buah roh. Kita ini harus nempel di dalam satu sumber yang bisa menghasilkan kita buah. Berarti kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, dalam waktu dekat nanti kita akan ada program lagi nih dalam menyambut pencurahan Roh Kudus. Kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus supaya hidup kita bisa dalam ketaatan. Kita mau untuk mengalami pertobatan setiap hari. Ya, supaya kehidupan kita nggak cuma terima, tapi juga kita bisa melayani. Nggak cuma bisa menceritakan, tapi menjadi saksi diceritakan oleh orang lain. Maukah saudara? Yang mau boleh letakkan tangan di dada. Katakan, aku mau punya ukuran dasar yang benar dalam membangun hidupku Tuhan. Katakan sekali lagi, aku mau memiliki ukuran dasar yang benar dalam membangun masa depan hidupku Tuhan. Pejamkan mata saudara. Pejamkan mata. Kalau Anda sedang rindu untuk melayani, Anda sedang rindu untuk mengalami perubahan, Anda sedang rindu untuk mengalami pemulihan, mari kita lihat selama ini kita menggunakan ukuran apa? Ukuran dunia atau ukuran Tuhan? Sebagai orang Kristen, bagaimana pertumbuhan iman saudara? Apakah hanya itu-itu saja atau sudah mulai mengalami pertumbuhan? Ukuran dasar yang dilakukan, yang diterapkan dalam membangun sebuah hal yang megah dan mewah, ternyata harus berdasar dari apa yang difirmankan Allah. Saudara dan saya gak perlu mengorbankan nyawa. Cukup berkorban untuk waktu, tenaga. Karena pengorbanan sempurna itu sudah dikerjakan Allah ketika Ia inkarnasi di kayu salib sebagai Yesus Kristus. Lalu supaya kita sebagai orang Kristen benar-benar dengan ukuran dasar kita, yaitu sebagai pondasi hidup kita, pondasi studi kita, pekerjaan kita. Bagaimana kita mengalami pengenalan akan Allah melalui pembacaan kitab suci setiap hari, pendalaman kitab suci setiap hari, perenungan supaya kita bisa melakukannya. Kita punya dasar kasih yang hanya berdasar dari pondasi Kristus. Dan kita harus juga mengalami pertumbuhan iman supaya ada buah roh selanjutnya. Di mana proses saudara? Belum ada yang terlambat. Selama Tuhan masih mengizinkan kita bangun pagi, kita masih ada kesempatan. Mari bergegas untuk mengejar ketertinggalan kita. Rubah ukuran-ukuran yang salah dalam kita membangun rumah tangga, membangun masa depan, studi, pekerjaan atau apapun itu. Motivasi-motivasi yang keliru. Biarlah ukuran dasar kita hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Supaya apa yang kau dirikan hari-hari ini untuk masa depanmu itu akan berdiri kuat dan kokoh. Sebab firman Tuhan menjadi landasan di atasnya. Dan kemuliaan Tuhan turun atasmu. Kami mau bersyukur, terima kasih Ibu Duma sudah Tuhan pulihkan, diluputkan dari diagnosa yang tidak menyenangkan. Diagnosa kemarin baik
Biarlah Tuhan Ibu Duma terawat dengan baik, supaya tidak lagi mengalami kesakitan di pinggangnya. Terima kasih Engkau sudah menjawab doa kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa dan berterima kasih untuk Pak Mardani dan Bu Sekar yang tanggal 21 yang lalu juga wedding anniversary. Kiranya Tuhan berkati pernikahan mereka. Tuhan berkati juga benih-benih kasih Tuhan selalu muncul. Buah-buah kasih selalu ada. Dan itu bermekaran di sekeliling mereka. Sehingga mereka menjadi gambaran kasih Allah yang memberkati banyak orang. Tuhan berikan kesehatan, umur panjang, dan Tuhan jadikan mereka sebagai teladan pasangan suami istri yang meneladani pasangan suami istri yang lain. Kami juga berdoa Tuhan, berterima kasih untuk Kak Alfi. Engkau sudah menyertai apapun hasilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang terbaik hanya datang daripada Tuhan Yesus. Karena rancangan kami bukanlah rancanganmu, tapi rancanganmu terbaik untuk setiap manusia yang percaya kepadamu. Dan terima kasih ya Bapak untuk semua hal, untuk Ibu Marta dan Pak Ricardo yang akan ke Penang untuk medical check up. Ini sebagai usaha mereka menjaga bait kudus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan mereka. Sejak saat ini Tuhan sudah mengurapi tim medis yang akan memeriksa mereka, tim laboratorium. Perjalanan semuanya aman di dalam kuasa pemeliharaan kasih Tuhan. Kami sepakat memperkatakan demi nama Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Darahmu menguduskan, darahmu menyembuhkan, bilurmu menyucikan, bilurmu memulihkan. Berlaku tidak hanya untuk Ibu Marta dan Pak Ricardo sampai kembali ke Indonesia dengan selamat, tetapi juga untuk semuanya yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat. Semuanya mendapat jawaban ketika datang kepada Yesus Kristus. Kesembuhan ada padamu, mujizat ada padamu, damai sejahtera dan pemulihan hanya ada padamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara kami Indonesia. Apapun yang sedang terjadi, ajar kami untuk tetap taat setia mendoakan negara kami. Berikan kekuatan bagi pemimpin tertinggi, presiden, wakil presiden, pemerintahan yang ada. Selamatkan orang-orang baik untuk negeri ini ya Tuhan. Luputkanlah mereka dari mara bahaya. Dan jauhkanlah negeri ini dari orang-orang yang jahat, yang bisa menghancurkan masa depan negeri kami. Kami titipkan masa depan anak-anak kami, cucu kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Jangan sampai anak-anak kami menjadi generasi yang tidak mengenal Allah, umat yang binasa karena kurang pengetahuan. Ajar kami untuk tetap setia menjadi teladan mereka, mengajar mereka firman Tuhan setiap hari, setiap malam, membangun mesbah doa di keluarga, supaya mereka melihat keteladanan dalam diri kami sebagai orang tua. Ampuni anak-anak kami yang masih malas, ampuni cucu-cucu kami yang masih belum menyadari. Kami yakin perlindungan malaikat-Mu selalu ada buat mereka, sampai mereka menemukan kasih mula-mula mereka di dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan saat ini dilimpahkan atas-Mu. Tuhan memberkati-Mu berlimpah-limpah, Tuhan menyinari-Mu dengan wajahnya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberi-Mu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya, yang diberkati dan siap menjadi berkat, yang mau melakukan perubahan dan menggunakan ukuran dasar yang benar sebagai orang Kristen. Sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan meriah saudara. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima Abuna. kasih Abuna. Bapak Ibu sekalian. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Ketemu lagi. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Abuni, makasih ya. Dah. Terima kasih Abuna, Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian ya. Tetap setia dan semangat. Jangan apa Bapak Ibu?
Kasih Kasih kendor. Kasih kendor. Jangan kasih kendor ya. Kita belajar menggunakan ukuran dasar yang benar. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang taat agar kita menjadi teladan bagi banyak orang. Enggak ada ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Salam buat Pak Ricardo. Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, bye. Tuhan berkati. Ibu Leli nggak ada ya. Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih. Dan selalu iya. Ada Bu Leli ada sebentar ya. Ini Bu Leli ya. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Iya ya. Ini soalnya itu ada di atas. Ada? Iya, ada ya. Ada Bu Leli. Ya, Iya. sama Ibu Leli. Mana? Bu Leli. Maleli. Iya. Bu Leli. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa besok. Tuhan berkati. Dah. Bye bye. Ada. Ada Bu nih.